Ready. Wah, asik nih, udah rame ya. Oke. Nah, jadi yang pertama, ini menarik karena actually this morning saya bikin konten di Instagram tentang ini. Oke. Tentang ini. Tapi saya cuma mau menggali lebih dalam gimana cara cara ngerjainnya dengan lebih cepat. Oke. Jadi contoh, teman-teman, saya punya list nama yang agak berantakan. Kalau teman-teman lihat di sini, saya punya nama karyawan, anggaplah Bambang gitu ya. Anggaplah ini nomor karyawan, ini Siti, nomor karyawan, ini Joko, nomor karyawan, dan lain sebagainya. Patternnya jelas. Ada nama, angka, nama, angka, nama, angka. Oke? Dan kita mau adalah kita mau bikin ini menjadi tabular. Oke, artinya di sini adalah nama-namanya dan di sini adalah nomor karyawannya atau angka sales apapun itu. Oke? Nah, yang bisa kita lakukan di Excel klasik, kalau teman-teman mau melakukan, teman bisa manual ya, teman bisa klik satu-satu, diklik di sini, di sini, di sini, di sini, oke. Kemudian press Ctrl C, kemudian press Ctrl V dan copy dan lakukan sampai ke bawah sampai capek, oke. Kemudian lanjutkan lagi dengan angka. Tapi kalau teman-teman tahu lebih sedikit mengenai Excel, teman-teman kan melakukan ini, oke. Kita blok semua dengan Ctrl A. Teman-teman bisa banget pergi ke misalnya Ctrl G untuk go to. Oke, dan kita pilih special. Teman-teman bisa juga misalnya memilih go to special, formula, dan teks. Artinya, oke, kalau saya klik artinya, sorry, ini bukan ya, karena ini bukan formula, teman-teman. Kita ulang ya, Ctrl G. Dan hal ini nggak bisa, karena kita nggak bikin formula sebetulnya. Jadi bahkan kalau saya pilih konstan, kita coba konstan dengan teks, kita coba klik OK. Oke, nah sekarang bisa. Artinya kita bilang ke Excel, dari range yang saya highlight, kamu pergi dong go to gitu ya, pergi ke mana? Pergi ke konstan, bukan formula. Konstan artinya berupa teks yang berupa teks. Dan dia meng-highlight semuanya tuh, meng-highlight sampai ke bawah. Jadi kalau teman-teman punya ratusan, ribuan, dia akan meng-highlight semuanya aja. Dan selagi dia meng-highlight, teman-teman bisa banget press Ctrl C untuk copy dan press Ctrl V dan teman-teman dapetin semuanya, oke? Untuk yang kedua harus diulang lagi, oke? Tapi yang kedua kalau kita press Ctrl A sekarang, oke, dan saya gunakan lagi Ctrl G dan saya bilang oke, Excel, kamu go to dong. Go to kemana nih? Oke. Go to ke konstan. Konstan ya, bukan formula. Formula ini kalau isinya adalah berupa formula. Kayak if atau VLOOKUP. Tapi dalam hal ini adalah konstan. Oke. Nah di konstan ini sekarang saya mau kamu pilih number. Kalau tadi kita pilih teks, kita mau pilih number. Kita klik OK. Dan dia akan meng-highlight numbernya doang. Oke. Jadi kita bisa Ctrl C untuk copy dan paste di sini. Ctrl V dan that's it. Oke. Jadi it's okay, oke. Cara ini nothing wrong with this method. Dan teman-teman bisa cobain ini dan teman-teman akan dapetin jawabannya, oke. Itu mungkin cara pertama ya, oke. Cara kedua, saya pernah juga bikin kelas makro dan kita bisa mengautomate something like this, oke. Jadi kayak menggunakan relatif dan absolute preference, kita ambil ke sini, kemudian taruh di sini, kemudian pindah 2 sel ke kiri, turun 2 sel, copy ke sini, ke sel 2 sel ke kiri, 2 sel lagi, pindah ke sini, dan lain sebagainya. Tapi itu sedikit ribet ya, karena kita harus bikin makronya, recording, dan harus kita edit sedikit, dan kita bisa dapetin dengan secara otomatis. Jadi agak berat di depan, karena harus nge-record makro. Kemudian besok-besok kalau misalnya seperti itu, akan jauh lebih cepat, karena kita tinggal klik aja, oke? Tapi bukan itu yang mau kita bahas, oke? Kalau teman-teman punya 365, jangan pakai cara itu lagi, oke? Jangan pakai 2 cara yang barusan saya jelasin, dengan go to special ataupun dengan VBA. Teman-teman bisa menggunakan satu fungsi dan fungsi ini baru dirilis, oke? Itu di pertengahan 2022 or something, saya lupa. Oleh karena itu fungsi ini nggak ada di Excel 2021. Ini maksud saya kenapa kita harus punya Excel 365, oke? Nah, jadi di sini teman-teman, fungsi yang kita mau disebut sebagai wrap rows, oke? Wrap rows. Ada 2 teman-teman, dan 2 ini brother and sister. Oke, yang satu disebut wrap rows dan yang satu lagi disebut wrap calls. Jadi kalau kita pilih wrap rows dan teman-teman baca definisinya, di sini dibilang wrap a column or row or columns after a specified number of values. Oke, agak sedikit ribet, oke. Tapi pengertiannya seperti ini. Kalau saya punya satu kolom yang ada di kolom A ini, oke, dan dia nanya vektornya mana, dia vektor itu adalah datanya, kita akan blok ini semua, oke, kemudian saya buat titik koma.
Dan rep count ini artinya rep rows artinya dia akan bikin memanjang ke baris, oke? Dan dia akan bilang berapa data nih, berapa data yang kita bikin memanjang. Maksudnya gini, kalau kita mau bikin rep rows, jadi kita akan bikin si Bambang, dia akan menulis ini Bambang, oke saya ganti warnanya. Dia akan tulis Bambang dan dia akan pindah mengisi baris. Ini kan baris ya, mengisi baris nih. Baris pertama, row pertama. Dia kan mengisi baris 3, 8, 5. Dan ini kita bilang, Excel, kamu ngisi barisnya, oke, itu 2 item aja. Rep rows. Kita akan bungkus dalam sebuah baris. Dan di baris itu hanya ada 2 data. Itu yang kita mau. Karena ada 2 data. Ada nama dan ada nick gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan, saya akan ulang di sini. Saya akan gunakan rep rows. Oke, rep rows. Vektornya mana? Ini semua saya akan blok dengan Ctrl Shift down, kemudian titik koma, dan rep count-nya kita mau dia berapa? Kita mau 2, oke? Dan kemudian that's it sebenarnya kita bisa kurung tutup dan enter, dan kita dapat jawabannya right away, oke? Ini yang kita bilang sebagai dynamic array formula. Satu formula yang saya tulis di C1, dia akan menghasilkan sebuah array. Array artinya lebih dari 1 sel. Dan ini dinamis. Apa maksud dinamis? Kalau saya ganti Bambang menjadi misalnya siapa nih? Avian, oke? Avian. Saya pakai huruf besar semua nih biar kelihatan. Oke, enter. Dan dia akan berubah secara otomatis karena disebut dynamic array formula dan it's powerful, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang punya Excel 365, teman-teman kan ngelihat ada kotak berwarna biru, oke? Ada kotak berwarna biru yang artinya ini adalah sebuah dynamic array formula. Dan dia hanya hidup, teman-teman. Hanya hidup di sel pertama. Di sel pertama. Jadi ini nih, kalau saya pergi ke kata city dan saya delete, saya nggak akan bisa. Oke, saya akan bisa. Dan karena dia memerlukan kotak yang warna biru ini, kalau saya ganggu ya, kalau saya tulis di sini nih, saya tulis kata arum di sini, arum gitu ya, arum. Oke, rumusnya kan ngambek teman-teman. Dia kan kasih spill, dia ngambek nih. Bos, nggak bisa dong. Gini kan saya perlu kotak ini dan tiba-tiba tuh ada yang ngeganggu di bawah nih. Oke, ada tulisan arum. Oke, inilah kenapa teman-teman mendapatkan spill error. Spill artinya tumpah gitu ya. Dia mau numpahin datanya, cuma nggak bisa karena ada yang ngalangin gitu ya. Jadi kalau arum ini kita hapus dan dia akan hilang lagi. Oke, kayak gitu. Oke, nah habis itu hari ini di DM Instagram pengen tanya, bos kalau mau ngebalikin kayak gimana? Oke, kalau mau ngebalikin gimana? Jadi misalnya terbalik, kita punya data yang seperti ini dan kita mau balikin jadi kayak gini, jadi satu-satu. Dan lagi-lagi fungsi ini ada di Excel 365 karena dia dirilis bareng sama si rep rows, oke? Dan fungsinya adalah, ada yang tahu teman-teman? Fungsinya adalah dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Ada yang tanya, bisa di copy value? Yes, bisa. Oke, jadi ini kita akan press Ctrl A, oke, dan saya taruh di sini. Saya gunakan Ctrl Shift value, Ctrl paste special value, dan sekarang dia menjadi value. Oke, ada yang bilang wrap call. Wrap call itu sebenarnya sama kayak gini. Oke, yang kita mau adalah to call. To call. To artinya menjadi ya. I want to be a doctor gitu. Saya mau jadi dokter. To call menjadi column. Oke, jadi fungsi yang kita mau adalah to call. Oke, to call. To call akan bilang array-nya di mana. Array-nya adalah ini ya. Oke, dan and this is fantastic about dynamic array formula. Kalau kita mau mereferensikan ke sebuah dynamic array formula, yang kita lakukan teman-teman itu adalah dengan meng-highlight kepalanya nih. Kepalanya adalah sel yang ada formulanya. Dan abis itu kita tinggal bilang hashtag and boom. Dan dia akan ambil semua tumpahan gitu ya. Yang di-spill sama formula itu. Oke, semua tumpahannya diambil. Oke, dan ini caranya dengan menggunakan hashtag. Dan kita bilang, oke, kamu ke situ ya, ke C1. Dan kamu, di sini kita bisa pilih. Kalau ada error, kalau ada blank, dan lain sebagainya. Oke, dan ini kalau misalnya karena nggak ada apa-apa, kita pilih 0 aja. Oke, nggak ada error, nggak ada blank. Dan ini yang penting. Kita mau nge-sort dia berdasarkan baris atau kolom, oke? Jadi kalau misalnya saya pilih scan by row di sini, scan by row, oke? Scan by row dan dengan tulisan false, oke? Saya ulang ya, scan by rows, oke? Yang dilakukan sama dia akan pergi row by row. Jadi dia akan gini, dia akan pergi dari Avian ke
385, kemudian ke Siti ke 312, kemudian ke Joko ke 3690, Rina bla bla bla. Oke. Gitu ya, itu urutannya. Tapi kalau kalau saya nggak mau kayak gitu, bos, saya mau namanya dulu. Oke. Dari Avian ke Siti, ke Joko, ke Rina, ke Dian, ke Hadi, ke Dewi, baru tuh habis itu angkanya. Oke, dalam to call kita mainkan di sini. Oke, dari false kita akan jadikan ini true. Oke, enter and boom. Oke, very powerful. Oke, powerful teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan wrap rows, wrap calls, to call buat mengganti dimensi. Data yang tadinya cuma satu kolom kita bisa pindah-pindah. Data yang dari banyak kolom kita bisa gabungin dan lain sebagainya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Ada pertanyaan so far? Oke, udah setengah jam aja ya, cepet banget ya. Oke, wajib dicobain buat teman-teman yang punya Excel 365. Aman? Aman? So far aman? Jadi ini perkenalan ini ya 365 ya. Oke, beberapa fungsi yang powerful yang sering saya pakai tuh. Kalau aman, teman-teman tulis aman, kita lanjut ke tips yang kedua. Lanjut, tips yang kedua, it's powerful. Oke, yang kedua nih keren banget nih. Oh, dan ini saya sering banget sih tanyain sih. Oke, karena kalau saya bikin konten, bos bikin dong kayak gini gitu ya. Dan ini adalah gimana caranya membuat nama random tanpa duplikat. Wow, fantastic. Anggaplah teman-teman punya 15 karyawan gitu ya. 15 karyawan, teman-teman mau bikin 3 grup untuk kita kirim ke training. Oke, anggaplah training Excel, training Word, training PowerPoint. Oke, atau yang lebih seru ya, training Power Query, Power Pivot, Power BI. Oke, dan kita mau kirimnya secara acak. Oke, jadi jangan manual ya, kita ambil satu-satu, taruh sini, taruh sini, taruh sini, dan sebagainya. Dan kita mau acak yang nggak ada duplikatnya. Oke, dan ini keren. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, kita akan bikin 15 angka yang random. Oke, 15 angka yang random. Kira-kira kita pakai fungsi apa, teman-teman? Kalau kita mau bikin 15 angka yang random. Ada yang punya ide? Boleh tulis di komen. Jadi fungsi apa yang bisa kita pakai buat membuat 15 angka yang random? Oke, Mas Ubay, run array. Oke, ran. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada satu lagi. Selain ran between, yes. Tapi problemnya adalah ran dan ran between ini bukan dynamic array formula. Oke, jadi kalau kita membuat ran misalnya, oke, ran ini nggak perlu pakai argumen, oke, dia akan bikin angka random seperti ini, oke, jadi kita harus drag ke bawah, oke, buat dapetinnya, dan hasil dari ran atau random itu selalu dari 0 sampai 1, oke, sedangkan ran between ini adalah fungsi untuk menghasilkan angka random tapi integer atau angka bulat. Jadi saya bisa bilang dari 1 sampai 15 dong. Oke, 1 sampai 15. Tapi problemnya ran between, oke, bisa menghasilkan data yang duplikat karena terlalu sedikit range-nya, 1 sampai 15 dan dia akan random. Kayak di sini ya, 2 dan 2 ya di duplikat nih. Sedangkan ran akan menghasilkan angka desimal yang banyak banget. Jadi kemungkinan data ini diduplikat itu amat sangat kecil. Oke, jadi kalau kita mau menghindari duplikat, alangkah baiknya kita akan menggunakan ran, oke, bukan ran between. Tapi karena dia nggak dinamis, artinya satu formula cuma buat satu sel doang. Di Excel 365, teman-teman punya satu fungsi yang namanya adalah ran array. Seperti katanya ran, R-A-N-D, artinya random. Array, dia menghasilkan sebuah array. Jadi kalau saya bilang, oke, bikinin dong 15 row ke bawah, oke, kolomnya satu aja di kolom I, minimalnya kosongin aja lah gitu ya, kosongin, kita skip, maxnya kita skip. Di sini juga ada pilihan apa kita mau desimal atau integer. Indian kita bisa skip semua, oke. Jadi kalau saya enter, dia akan secara otomatis bikin 15 angka dalam desimal secara random, oke. Jadi this is fantastic. Dan tiga function ini kita sebut sebagai volatile function, teman-teman. Hati-hati dengan volatile function. Karena setiap ada updates atau calculation, dia kan selalu berubah, oke? Dan tombol yang bisa kita press untuk mengenforce atau melakukan sebuah calculation adalah tombol F9. Jadi sekarang saya akan press F9, teman-teman mungkin dengar suara keyboard saya, oke? Dan dia kan selalu berubah, oke? Dan bahayanya kalau ini teman-teman pakai untuk data yang sangat besar, ini akan makan memori dan makan size, oke? Bisa bikin lemot. Jadi hati-hati, oke? Jadi akan saya hapus. Nah, jadi kita akan menggunakan ran array karena ran array adalah sebuah array formula. Jadi pertama saya akan menggunakan ran array.
Dan saya mau 15 di situ. Well, teman-teman bisa tembak 15, oke? Atau kalau teman-teman berpikir datanya akan bertambah, teman-teman bisa menggunakan counter untuk menghitung ada berapa sih di kolom A gitu ya. Oke. Dan ini kalau ini saya enter, dia akan menghasilkan 15 exactly karena fungsi counter akan menghitung. Saya akan blok ini semua dan ini fitur keren banget di Excel 365. Teman-teman akan ngelihat ada preview hasil jawabannya. Kelihatan nggak sih di atas ya? Saya ulang ya. 15, oke. Ini adalah hasil dari fungsi counter. Oke, counter akan masuk 15, jadi run array akan membuat 15 ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan satu fungsi di Excel 365 yang keren banget. Namanya adalah sort by. Sort by akan nge-sort nama ataupun sebuah list berdasarkan kolom yang lain. Oke. Jadi kita mau nge-sort nama-nama ini berdasarkan hasil sortiran dari angka-angka ini. Oke, sortiran angka-angka ini doesn't matter, nggak penting karena angkanya random kan. Oke, jadi ini bisa saya sort nih, saya bisa klik kanan, misalnya kita sort dan lain sebagainya. It doesn't matter. Nah, jadi kita akan menggunakan formula. Saya akan double klik, saya bungkus rumus ini dengan sort by. Oke, sort by bertanya arraynya mana nih yang mau di sort. Oke, anggaplah kita punya 15 ya. Jadi kita akan blok 15 ini, teman-teman. Kemudian titik koma, dia bilang by array mana ini yang kita hasilkan. Jadi kita mau dia, nih, kamu lihat nih ya, dari run array saya menghasilkan banyak desimal. Kamu sort dong dia nih. Dan nanti kamu sort nama-namanya berdasarkan itu. Misalnya nih, misalnya ini ya 0,08 ini kan kecil banget ya. Begitu kita sort mungkin dia di bawah. Jadi nanti si Dian akan pindah ke bawah. Oke, itu maksudnya. Tapi 0,08-nya kan berubah setelah kita enter. Jadi it doesn't matter, it can be anywhere. Itulah kenapa kita mau dia random. Oke? Dan that's it, teman-teman. Kalau kita enter, dia akan bikin namanya secara random. Sekarang saya akan press F9. Boom. Boom, boom. Dan kata Bambang hanya ada satu Bambang di situ. Hadi hanya ada satu Hadi karena nggak ada duplikatnya. Oke, F9. Tapi bos kita kan mau 5 bos. Oke. Dan kita akan balik lagi ke formula yang tadi. Oke. Karena sekarang saya punya satu kolom memanjang ke bawah dan saya mau bikin dia menjadi 3 kolom berbeda, teman-teman. Jadi kita pakai apa, teman-teman? Kita pakai apa sekarang? Buat bikin satu kolom ini menjadi 3 kolom berbeda. Kita gunakan fungsi apa? To call. To call tuh kalau banyak kolom jadi satu. Oke. Sekarang saya punya satu kolom dan saya mau bikin banyak. Oke. Kita akan menggunakan wrap rows. Oke. Kita akan menggunakan wrap rows. Wrap rows apa yang mau di wrap? Apa yang mau dibungkus jadi banyak gitu ya. Ini semua. Fungsi ini semua nih. Oke. Mungkin saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Saya akan gunakan wrap rows. Oke. Apa yang mau di vektornya apa? Ini nih. Ini semua nih yang kita hasilkan. Oke, ini yang mau kita hasilkan. Dan ini kita mau bikin, kita mau bikin sebanyak 3 baris. Oke, enter and boom, fantastic. Saya press F9, dia akan selalu berubah. Oke, the power of, teman-teman, look at this. 3 fungsi yang ada di modern Excel, di Excel 365. Ada wrap rows, ada sort by, ada run array. Wajib dicobain teman-teman buat teman-teman bisa bikin, list nama di dalam beberapa grup dan ini secara dinamis dan otomatis. Jadi lagi-lagi kalau misalnya Bambang, saya ganti namanya menjadi Mas Argo misalnya, pakai huruf besar ya biar kelihatannya. Argo, enter. Dan akan selalu ada Argo di sini. Saya press F9 dia akan ngacak lagi. Argo pindah ke sini. Saya press F9 dia akan ngacak lagi pindah ke sini dan sebagainya. Keren. Selain sort by ada juga sort. Dan mereka agak sedikit berbeda. Kalau nggak salah nanti kan kita bahas juga di bootcamp tuh apa bedanya sort dan sort by. Aman teman-teman? Aman ya? Ada pertanyaan? Tulis di komen kalau kita mau lanjut, teman-teman. Lanjut ke yang ketiga. Aman. Sip. Yang ketiga. Yang ketiga, kita kan ngomongin XLOOKUP. Tapi bukan sembarang XLOOKUP. Mungkin teman-teman sangat familiar dengan VLOOKUP. Dan teman-teman tahu VLOOKUP punya banyak limitation. Kita nggak bisa ambil dari kiri lah, gitu ya. Kemudian kolom index number-nya harus kita ganti-ganti kalau ada yang iseng dan lain sebagainya gitu ya. Dan teman-teman belajar, kalau gitu kita menggunakan match dan index karena lebih powerful. Tapi match dan index kadang kompleks buat beberapa orang, dan Excel mengerti. Jadi Excel bikin satu fungsi yang keren banget nih, yang sebetulnya menggunakan konsep match dan index dalam satu fungsi yang kita sebut sebagai XLOOKUP. Jadi let's say contoh simple teman-teman. Kalau kita menggunakan VLOOKUP untuk dapetin misalnya kata city gitu ya dalam tanda petik,
Oke, doesn't matter huruf besar huruf kecil. Dan kita mau table array-nya di sini, oke, table array di sini, kemudian kita bilang oke, pilih yang kedua ya, dan kita mau false karena ini adalah exact match, enter, dan kita dapetin 312, oke, fantastic. Tapi problemnya adalah kalau someone ada yang menginsert kolom baru dan dia akan lari, kenapa? Karena kita menggunakan hard coded 2 di sini. Jadi dia akan selalu membaca kolom pertama dan kolom kedua. Itulah kenapa VLOOKUP it's not good for that reason, oke. Dan teman-teman belajar sekarang menggunakan yang namanya match dan index, oke. Jadi pertama kita akan gunakan, oke, yuk kita pilih match. Mau cari apa nih? Kita mau cari city ya, dalam tanda petik teman-teman, dalam tanda petik city, oke. Di mana? Nah kali ini dia nggak bermain dengan tabel, karena dia bermain dengan kolom. Jadi dia akan bilang, oke, specifically di kolom A nih, kamu cari si city. Oke, jangan lupa gunakan exact match. Enter, dan dia akan bilang, city nomor urut kedua nih. Oke, nah sekarang kalau dia nomor urut kedua, kita akan pakai nomor urutnya buat ngambil di kolom B nomor urut yang kedua. Dan that's the one, oke. Dan kita akan gunakan fungsi index, karena index bisa mengambil data berdasarkan nomor urut. Jadi saya akan gunakan index, arraynya mana? Ini arraynya, oke, titik koma, dan nomor urut keberapa? Nomor urutnya dia kita pakai atau kita ambil dengan match, oke. Jadi kita tinggal ke belakang dan kita tinggal kurung tutup dan kita akan dapetin 312. Dan karena dia bekerja dengan kolom by kolom, kalau ada yang iseng dengan insert seperti ini, dia akan tetap dapat jawaban yang sama. Jadi itu perbedaan antara VLOOKUP dan index. Of course, ini juga alasannya kenapa kita bisa ngambil data dari kiri. Karena index dan match bekerja secara kolom by kolom. Oke. Nah, XLOOKUP menggunakan konsep yang sama dengan match dan index, tapi jauh lebih intuitif, jauh lebih mudah dimengerti, jauh lebih komprehensif. XLOOKUP akan bilang, XLOOKUP, oke, lookup value-nya apa nih? Oh, saya mau cari city. Oke, saya mau cari city. Oke, di mana sama kayak match. Oke, cari di sini nih. Kamu ambil nomor urutnya keberapa ya? Oke, dapat nomor kedua bos. Oke, siap. Nah, habis itu pakai tuh nomor urut kedua, terus kamu ambil angkanya yang ada di kolom B. Udah gitu doang. Oke, kita nggak perlu bilang dia exact match dan lain sebagainya karena XLOOKUP secara default akan menjadi exact match. Oke, enter dan kita dapetin 312. Oke, jadi ini perbedaan antara tiga ini. Mas Angga dia nanya nih, bedanya lookup. Lookup itu beda ya. Lookup itu dia akan bekerja mirip banget dengan VLOOKUP approximate match. Oke, komponennya sama. Dia akan bertanya mau cari di mana, kemudian hasilnya di mana. Bahkan kita bisa menggunakan lookup juga. Kita coba ya. Kita akan coba gunakan lookup. Cari apa? Cari city. Oke, cari city di mana? Oke, di sini. Oke, kemudian resultnya di mana? Di sini. Oke, kita coba ya. Berhasil nggak? Oke, nah kenapa dia nggak bisa ya teman-teman? Karena lookup ini lebih sebenarnya jarang dipakai, oke? Dan lebih seringnya dipakai kalau dia menggunakan range kayak di approximate match. Jadi lookup value-nya itu berupa angka, teman-teman. Saya akan tunjukin untuk konsep ini, oke? Nah, problem yang saya mau jelasin sebetulnya ini tentang lookup. Dan inilah sebuah problem yang sering banget kita pakai dan sering banget ditanya sama orang nih. Yaitu untuk mencari last non-blank cells. Last non-blank cells. Jadi di sini kita punya banyak datanya ya. Dan ini semua blank nih. Dan kita mau cari angka terakhir sebelum dia ketemu blank. Dan disinilah lookup akan sangat powerful. Oke? Karena lookup bekerja seperti approximate match. Seperti VLOOKUP approximate match. Saya tunjukin ya. Jadi kalau kita mau ngerjain dengan lookup, ini agak sedikit berat untuk dimengerti, oke? Karena ini salah satu formula yang kompleks. Tapi kalau teman-teman coba follow step by step, mungkin akan bisa dimengerti. Jadi yang perlu kita lakukan pertama, karena lookup bisa menghandle array, teman-teman, kita akan gunakan ini. Kita akan cek apakah ini semua nih, ya, mana yang tidak sama dengan blank. Kita mau cari mana yang tidak sama dengan blank. Kalau saya enter di Excel 365, dia akan menghasilkan true. Oke, karena ini semua nggak blank, jadi dia true. Dan 3 ini dia akan menghasilkan false. Oke, karena dia blank. Oke. Nah, kemudian karena kita perlu sebuah angka, teman-teman, saya akan menggunakan trik ini. Saya akan bilang 1 dibagi sama true dan false ini. Ini akan memaksakan yang true
menjadi satu karena satu dibagi true. True itu kan satu ya, false itu nol. Jadi satu dibagi satu akan jadi satu. Tapi yang false di bawah, begitu kita satu dibagi false atau satu dibagi nol, dia akan menghasilkan error. Oke, karena kita nggak bisa membagi angka dengan nol. Hasilnya infinity atau tak terhingga. Oke, jadi kalau misalnya saya enter, teman-teman kan dapetin satu 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 satu, di bawah ada diff error. Oke, dan ini sekarang inilah fungsi lookup. Oke, dalam lookup kalau saya mau cari yang terakhir satu ini, saya akan bilang ke Excel, kamu cari deh angka yang gede banget. Oke, yang pasti lebih gede dari satu, mau 2, 3, 1000 gitu ya. Dan lookup akan bekerja mirip dengan approximate match. Jadi akan cari satu-satu. Ini pas gak nih, lebih dari satu gak? Enggak, belum ke bawah. Sampai dia ketemu ini, wah ini bukan nih, udah bukan lagi nih. Karena ini bukan angka ya. Jadi dia akan mundur satu step dan dia akan ambil angka yang terakhir. Oke? Ini cara kerja lookup. Jadi di dalam lookup yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan fungsi lookup yang kita cari any angka yang lebih dari satu. Oke, saya pakai 2 aja deh. Oke, dan cari 2 di mana? Cari 2 di sini, hasil dari satu dibagi rumus yang tadi. Yang sekarang hasilnya yang teman-teman lihat nih, antara satu atau error. Oke, nah habis itu kalau dia ketemu ini, dia akan ketemu ini teman-teman. Karena dia akan cari 2 nggak ketemu sampai bawah. Begitu ketemu div, dia akan mundur satu dan dia akan ambil posisi keempat dari bawah. Dan kita akan ambil dari sini sebagai result factor. Ambil keempat dari bawah dan dia akan ambil si Adi. Oke? Enter, dapetin Adi. Oke? Well, mungkin this is not easy to understand. Tapi intinya pertama kita cari dulu mana yang blank dan non-blank. Dan dia akan hasilkan true dan error. Habis itu kita akan paksakan dia menjadi angka. Oke? Karena kita perlu angka untuk lookup. Jadi dia akan menggunakan satu atau error. Dan kita cari angka yang lebih dari satu. Supaya si lookup akan mundur ke belakang kalau dia nggak ketemu si angka 2 itu, oke? Dan kita bisa ambil namanya, oke? Bisa dimengerti teman? Agak sulit ya. Tapi saya mau tunjukkan problem ini bisa di-solve dengan jauh lebih mudah menggunakan XLOOKUP. Oke, cara penggunaan XLOOKUP yang lumayan fantastic. Oke, kita akan mulai step by step. Saya akan mulai dengan yang contoh yang sama. Saya akan bilang, XLOOKUP, kamu cariin dong di sini mana yang tidak sama dengan blank. Oke? Dan dia akan menghasilkan jawaban yang sama. True, false. XLOOKUP can handle logical search. Oke, this is the key. Dia bisa mencari true. Jadi si lookup nggak bisa. Lookup harus jadiin angka dulu gitu ya. Makanya kita bilang satu dibagi tadi. Tapi XLOOKUP bisa. And this is fantastic. Jadi kalau sekarang ya udah, yuk ini yang mau kita cari nih. Kita mau cari true. Oke, kita akan gunakan XLOOKUP. Kita mau cari apa? Mencari sebuah logical. True yang saya tulis bukan sebuah teks, tapi sebuah logical. Jadi dia akan mencari sebuah hasil dari logika antara true atau false. Dia mau cari true di range yang kita punya nih. True, false. Oke. Dan kalau ketemu, kamu ambil nama Bambang, Siti, dan lain sebagainya. Oke, mirip ya. Kalau ini saya kurung tutup, teman-teman. Oke, dia akan menghasilkan Bambang. Enter. Kenapa? Karena XLOOKUP secara default sama kayak VLOOKUP akan cari dari atas. Begitu dia ketemu true, oke, langsung dapetin. Oke, karena tadi kan yang true pertama kan Bambang. Oke, tapi dalam XLOOKUP kita bisa bilang, saya akan lanjutin argumennya. Lihat ya, argumennya banyak banget nih. If not found, oke, kita nggak perlu, jadi saya skip. Match mode kita nggak perlu, saya skip. Dan yang terakhir, apakah kita mau cari atau kita mau nge-scan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, oke? Dan ini yang saya mau cari dari bawah ke atas, cari dari paling bawah mana si true, begitu ketemu ambil datanya, oke? Keren banget, dan dia akan dapetin Adi, oke? Jadi apa yang terjadi barusan? Yang terjadi adalah, oke, saya ulang lagi ya, yang terjadi adalah kita tanya ke si XLOOKUP, ini ya kamu cek mana yang tidak sama dengan blank, ini jawabannya. Dan di normal VLOOKUP, kalau kita di normal XLOOKUP, kalau kita mau mencari true dari atas, dia akan dapetin nomor urut ke-1. Dan dia akan bilang, oke, yuk kita ambil nomor urut ke-1, dan inilah Bambang. Tapi yang kita lakukan barusan adalah, XLOOKUP, jangan cari dari atas, kamu cari dari bawah. Oke, dan dia akan mencari dari bawah, mana si true, nah ini dia.
Ini Jesse True nih, keempat dari bawah. Dan dia akan ambil data yang keempat dari bawah dan namanya Adi, teman-teman. Oke, XLOOKUP. Bahkan nih teman-teman di bootcamp kita nanti, kita akan bikin satu sesi khusus XLOOKUP doang. Atau mungkin 80% dari sesi itu khusus XLOOKUP doang. Karena XLOOKUP banyak banget tips dan triksnya. Banyak banget kita bisa ngoprek-ngoprek XLOOKUP. Saking kerennya, oke? Jadi ini salah satu contohnya di mana kita bisa cari dari bawah ke atas dan XLOOKUP bisa nge-search through, oke? Asik banget teman-teman. Keren ya? Ada pertanyaan? Oke, by the way, file ini saya akan kirim ke teman-teman buat teman-teman yang daftar, oke? Karena saya tahu nomor WA teman-teman, jadi akan saya japri besok siang. Oke, tapi kalau teman-teman di YouTube, file yang saya attach biasanya cuma file kosong, oke? Jadi itu keuntungan teman-teman yang ikutan bootcamp ini. Ikutan webinar ini, oke? Ada pertanyaan teman-teman? Aman? Asik gak? Asik gak? Rumus-rumus ini, oke? Asik gak? Semoga asik ya teman-teman ya. Karena kita bisa naik kelas dari cara-cara yang konvensional, oke? Cara-cara yang konvensional ke cara-cara yang lebih apa ya? Lebih mudah dimengerti dan lebih powerful karena kita one step ahead nih dibanding teman-teman lain yang mungkin belum merasakan betapa powerfulnya Excel 365.